Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, ma'am. How are you today? Good morning, ma'am. Today, and yeah, don't forget to always healthy and keep spirit ya. Jadi meskipun belajarnya jangan dari rumah, jangan lupa untuk tetap semangat ya. Terus jangan lupa pakai masker ketika kamu kemana pun ya. Oke, before starting today, please pray first ya. Mbak Siti Fatima, tolong halo. Salah satu silakan dipimpin. Untuk mengawali depan ini kita berdoa mulai. Doa selesai. Okay, before I continue to the material, I would like to take present of you ya. Jadi ya alhamdulillah yang hadir ya. Kemudian jangan lupa kalian isi Google Form yang nanti saya kirim di WA group ya anak-anak ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita masih akan membahas tentang prosedur teks ya. Yang 2 minggu lalu sudah kita bahas, pagi ini masih kita bahas ya. Hari ini kita membahas KD 3.13 tentang prosedur teks ya dan cara menganalisisnya ya. Today you had watch TV? Sudahkah kalian nonton TV? Sudah ya. Kemudian kalian juga pagi ini sudah join Google Meet ya. Lah itu cara masuknya itu termasuk di prosedur ya. Jadi kalau prosedur itu menggambarkan suatu proses tentunya ya. Oke. Now I want you to see what is this thing. Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? Flash disk. Flash disk. Okay, very good. Flash ya. disk. Flash disk. What is the function of flash disk? Fungsinya untuk apa? Ya, untuk membuka file ya, untuk menyimpan atau membuka file ya. So, jadi prosedur dari flash disk ini untuk generic structure-nya flash disk itu open file ya. How to open file in your flash disk ya. Kemudian untuk materialnya, material itu alat yang digunakan berarti flash disk ya. Kemudian stepnya bagaimana? Adakah yang tahu? Berarti untuk stepnya kita masukkan ke laptop ya. Oke, setelah sampai di laptop kita buka window, kemudian choose file. Di sana kalian bisa menemukan filenya ya. Itu. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan you are able to write ya. You are able to write the procedure text and you can analyze its text ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian bisa menyusun teks prosedur dan kalian memahami analisis teksnya ya. Karena sebenarnya prosedur teks itu biasa kita praktekkan sehari-hari ya. Ketika kamu memasak nasi, ketika kamu membuka HP, itu adalah contoh dari aplikasi dari teks prosedur sebenarnya ya. Oh belum ada ya, sebentar.
Oke, sekarang bisa lihat. Oke, sudah ada tampilannya? Belum ya? Belum. Belum nih. Bisa melihat materi saya? Halo? No. Tidak bisa melihat ya? Oke, ya saya jelaskan saja. Jadi prosedur teks itu biasa dibagi menjadi dua ya. Prosedur teks itu dibagi menjadi dua, yaitu satu tips ya. Mungkin kalian pernah praktek ya. Cara membuat nasi goreng ya. Cara membuat kopi ya. Itu masuknya di tips. Kemudian yang kedua yang sedang kita bahas hari ini adalah manual. Kalau manual berarti how to operate something. Ya. Kalau manual itu menjelaskan cara mengoperasikan sesuatu, berarti kaitannya dengan alat elektronik ya. Oke. Apa pengertian dari manual? Manual procedure is a book or pamphlet that contain explanation about how something should be done in sequence step ya. Jadi langkah-langkah di sini biasanya kalau prosedur teks itu menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu ya. Contohnya tadi itu ya, ketika menggunakan flash disk berarti pertama flash disknya dimasukkan ke dalam, dicolokkan ke dalam laptop, kemudian buka window dan seterusnya ya. Itu manual ya, prosedur manual ya. Kemudian generic structure ya. Struktur teksnya itu ada goal ya, ada tujuannya ya. It contain the purpose of doing or operating something ya. Jadi menjelaskan tujuan bagaimana mengoperasikan sesuatu ya. Contohnya tadi how to open file in flash disk ya, itu termasuk di goal. Kemudian ada material. Material is this part describe the tool. Tool itu adalah alat we need to do or to operate something. Ya. Jadi material itu alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga ada step ya. This part describe the set of instruction ya. Step itu langkah-langkah. Biasanya di sini ada langkah-langkah pertama ya, masukkan ya. Kedua, buka window dan lain sebagainya, itu termasuk di step ya. Ya, jadi paham ya untuk generic structure ya anak-anak ya. Halo? Students? Iya ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa bertanya langsung ya. Kemudian selanjutnya ya Bu. Kalau tadi generic structure, kemudian ini ada language feature ya. Ya, untuk language, untuk social function ya. Fungsi sosialnya, jadi fungsi dari teks prosedur itu apa ya? Satu, used to describe how something is done in sequence step ya. Jadi menggambarkan langkah-langkah sesuatu itu dilakukan ya. Kemudian B, to communicative purpose ya, jadi untuk menjelaskan tujuan dari teks. Kemudian 3, provide series of step ya,
menyediakan langkah-langkah ya, atau untuk menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu. Kemudian yang selanjutnya ada language feature ya. Biasanya menggunakan simple present tense ya. Kalian mesti paham ya. Untuk simple present tense biasanya menggunakan verb keberapa anak-anak? Using verb first ya. Jadi menggunakan verb pertama ya. Kemudian using adverbial ya, atau temporal adjective. Kemudian ciri selanjutnya using imperative sentence ya, kalimat perintah ya, kalimat perintah. Contohnya ya tadi, insert flash disk ya into a computer ya, itu termasuk kalimat perintah ya, contohnya kalimat perintah. Kemudian using action verb ya. Kemudian using conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung ya. Using conjunction to link a process to another process ya. Jadi kata penghubung untuk menghubungkan satu proses ke proses yang lainnya ya. Contohnya bisa first, kemudian second, third, itu termasuk conjunction. Atau mungkin bisa juga menggunakan then ya. Kemudian next ya. Selanjutnya itu termasuk conjunction. Kemudian yang selanjutnya menggunakan adverb of time ya, keterangan waktu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak berarti saya sediakan link ya di grup WA. Nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi sesuai dengan kelompok kemarin. Berdiskusi sesuai dengan kelompok kemarin ya, sesuai dengan minggu lalu. Nanti salah satu membaca hasil untuk diskusinya ya. Untuk diskusi berarti kalian ke Google ke WhatsApp grup dulu ya. Oke. Oke, salah satu bisa membacakan di hasil diskusinya. Mbak Siti Fatimah. Mbak Siti Fatimah.